Alhamdulillah walahus sanaul hasan walau dzikri min ibadi salihin wa narju nahnu fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada satu buku Al-Ahadisul Qudsiyah, kitabun yastamilu al-hadisil qudsiyah al-mawjudah fi kutubil hadisit taliyah. Jadi ini adalah buku himpunan hadis-hadis qudsi, kitab yang menghimpun hadis-hadis qudsi yang terdapat dalam 7 kitab hadis: Al-Muwatta Malik, Al-Jami' Sahih lil Bukhari, Al-Jami' Sahih lil Muslim, Sunan Abi Dawud, Al-Jami'atil Tirmizi, Al-Jami' Sahih lil Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Jadi 6 di antaranya sering kita kenal sebagai Kutubus Sittah. Dan Kutubus Sittah itu di kalangan para muhaddisun juga disebut sebagai Al-Kutubus Sihah, kitab-kitab yang memuat banyak sekali hadis yang sahih. Meskipun nanti ada perdebatan terkait dengan posisi Sunan Ibnu Majah, karena di dalam kitab ini didapati banyak hadis-hadis yang dhaif. Selain juga ada hadis-hadis yang munkar, matruk, bahkan ada hadis-hadis yang palsu juga. Tapi sebagian besar yang dihimpun dalam kitab itu adalah hadis-hadis yang sahih. Baik, yang pertama ini adalah babu ma jaa fi fadli dzikrillah ta'ala wa kalimat tauhid. Jadi yang pertama ini adalah bab yang menjelaskan tentang riwayat yang datang terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah dan juga kalimah tauhid. Ada 3 hadis, pertama dari Bukhari, yang kedua dari Muslim, yang ketiga dari At-Tirmizi. Kita nanti ambil salah satunya saja. Nah, karena Imam Al-Bukhari itu disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, dia adalah guru. Bagaimana kita menyebutnya? Guru terbesar dari para guru besar, yang terbaik dari yang, jadi apa? Kalau better dengan the best itu mana? The best kan? Better itu di bawahnya. Nah, Bukhari ini dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau orang apa itu? Uzbekistan, Asia Tengah, Bukhara. Kemudian dia belajar kepada bapaknya, ibunya tentu juga, kemudian kepada guru-guru, dan dia menempuh perjalanan yang ribuan mil jauhnya, meninggalkan tanah kelahirannya untuk kembali nanti ke tanah airnya dan meninggal dunia di tempat dia dilahirkan. Beliau ini pernah diuji oleh para muhaddisin besar ketika di Baghdad. Apa benar beliau ini adalah ahli hadis yang ternama, yang hebat? Maka beberapa guru besar hadis itu mengetes itu daya ingatnya Al-Bukhari dengan cara mengacak susunan sanad dan mengacak juga susunan matan. Dikacaukan, yang mestinya di depan jadi di belakang, yang mestinya di belakang jadi di depan, di tengah, dan seterusnya.
dan satu-satu itu oleh Imam Bukhari berhasil diluruskan. Itulah mengapa kemudian kehebatan beliau itu semakin menjulang ketika beliau di Baghdad. Dan salah satu guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Dan murid Al-Bukhari itu banyak, selain Imam Muslim, selain juga Imam At-Tirmidzi, ada banyak guru hadis yang kelak menjadi guru hadis bagi saya dan melahirkan banyak kitab. Imam Bukhari meninggal usianya masih muda, tidak sampai 60. Ada juga yang mengatakan 63. Tapi karyanya luar biasa. Dan karya terbesar beliau adalah At-Tarikhul Kabir. Banyak kisah yang menarik dari kehidupan beliau. Beliau pernah buta, pernah tidak melihat. Kemudian ibundanya itu berdoa terus kepada Allah dan akhirnya dibukakanlah mata Al-Bukhari. Dan dia khidmatkan itu penglihatannya untuk memeriksa kabar atau berita dari Rasulullah SAW. Memang kalau sekarang agak sulit mencari orang seperti beliau yang mampu mendeteksi hadis itu sampai ke tingkat yang amat sangat pelik dan berhasil menunjukkan kepada orang lain bahwa ini sahih, ini tidak sahih. Tentu dengan ilmu. Lain sakarapna juga orang resep boyo sahih, tersep doib, tidak bisa begitu. Baik. Ini di dalam Bukhari ini ditulis ya, dinukil dari min babi fadlillahi ta'ala sallam ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarirun anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum qala wa yahufunahum bi ajnatihim ila sama'id dunya qala wa yas'aluhum rabbuhum wa hum a'lamu bihim ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yaqulu hal ra'auni qala fa yaqulun la wallahi ma ra'auk atau ra'auka qala fa yaqulu wa kaifa law ra'aini maaf qala yaqulu law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tajmidatan au tahmidatan wa tajmidatan wa aksaru tasbihan qala fayaqulu fama yas'alunani qala yas'alunakal jannah qala yaqulu wa hal ra'auha, maksudnya ra'aul jannah ya. Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha qala fa kaifa law annahum ra'auha qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbah qala fa mimma yata'awadun qala yaquluna minan nar qala yaqulu wa hal ra'auha qala yaqulun la wallahi ya rabb ma ra'auha qala yaqul fa kaifa law ra'auha qala yaqulun law ra'aha kana ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafah qala fa yaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Itu lumayan panjang hadisnya.
Baik. Sesungguhnya Allah itu, inna lillahi itu maksudnya sesungguhnya lillahi bagi Allah itu malaikatan. Jadi malaikatan itu dibaca malaikatan karena dia menjadi apa? Isimnya inna. Itu harus mansub. Sesungguhnya malaikat punyanya Allah itu, begitu maksudnya. Yatufuna fituruk. Tofa yatufu. Ingat kalau kita umrah atau ibadah haji ada yang disebut dengan tawaf. Apa itu artinya? Mengelilingi, berkeliling. Yatufuna, mereka berkeliling. Malaikat-malaikat itu berkeliling. Malaikat miliknya Allah itu. Jadi jangan sampai ada ayam malaikat milik nusajen. Nah, jadi itu orisinal, itu milik Allah, bukan KW. Yatufuna fit turuk. At-turuk itu jama dari tarik. Tarik itu artinya jalan. Turuk artinya jalan-jalan. Nah, itu. Itulah mengapa orang Jawa menyebut jalan keluarnya bayi disebut turuk. Nah, itu. Leres kan? Betul ya? Itu. Nggak tahu kalau di Madura apa namanya. Nah, itu. Yatufuna fit turuk. Mereka beredar itu, mengitari, ya. Berjalan ya, ke sana kemari itu di jalan-jalan itu. Jumlah malaikat kan banyak sekali. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka melakukan apa? Untuk apa mereka itu berkeliling? Untuk mencari, menemui ahlu dzikri. Ahli zikir. Nah, saya baca dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah itu karya Syekh Sabik itu yang mengarang banyak kitab juga, bahwa yang disebut dengan ahlu zikri ini bukan hanya, jadi artinya bahwa itu termasuk salah satunya, termasuk mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mengkaji ilmu, itu masuk kategori ahlu zikri. Itu menurut Syekh Sabik, dan juga nanti penjelasan di sini ada juga ya. Di sini disebutkan ya, mana sebentar supaya yakin saja ini. Nah, ini di sana disebutkan juga, disebut ulidat ahlul Quran wa ahlul ilmi. Jadi orang-orang yang menghadiri majelis Quran dan juga majelis ilmu. Jadi mereka itu mencari dan menemui ahlu dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, dan maka ketika mereka mendapati suatu kaum yang kaum itu yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah, tanadau, mereka akan berseru, halumu ila hajatikum, ayo kemari kalian temui, kalian dapatkan apa yang kalian mau, apa yang menjadi hajatmu, ayo datang ke sini. Kemudian qala fayahufunahum bi ajnatim ila samid dunya, dan mereka kemudian mengibas-ngibaskan, itu apa itu? Mengepak-ngepakkan sayapnya. Ajnihah itu jama dari kata janahun, artinya sayap. Kan ingat malaikat itu punya apa itu? Kulu ajnihatin ya, yang memiliki banyak sekali sayap. Malaikat itu sayapnya jumlahnya beda-beda, masalah bentuk. Dan yang paling banyak adalah malaikat Jibril, yang dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi itu 600. Manuk wae nu boga dua jangjang geus sakitu tarikna lupa. Burung elang itu kan sayap cuma 2 saja. Nah, ini 600 bagaimana itu? Yang mungkin kita tidak bisa membayangkannya kumaha rupana sayap malaikat. Ngan namun di film geuningannya warna teu bodas itu. Namun setan tandukan burung gitu. Ya memang itu gambaran yang diberikan oleh Nabi sebenarnya.
setan bertanduk itu, Jolino, itu memang Nabi menggambarkan itu. Disebut sebagai tanduk setan. Dan salah satu ciri kiamat itu kan ketika tanduk setan sudah mulai banyak muncul di banyak tempat. Bahkan salah satu ciri besar dari kiamat itu ketika tanduk setan itu sudah muncul di tanah haram. Itulah mengapa ketika bangunan tower Zam-Zam itu, Zam-Zam Tower, kan itu logonya seperti tanduk. Kok ini bisa? Memang arsitek ini kan bukan orang Islam kan ya. Tapi kita juga tidak tahu itu apa filosofi dari gambar itu. Kita harus tanya pemerintah Arab Saudi itu. Itu. Kok bisa begitu ya? Membuat bangunan seperti apa tadi? Tanduk setan itu. Itu kan titik kumpulnya orang yang hilang kalau umroh atau haji itu. Di mana ketemuan di Zam-Zam Tower itu. Ya, pasti ketemu. Jeng memang kapanggih wae. Jadi tong hariwang lah lamun langit di tanah suci mau pasti bakal kapanggih. Komoda loba pagawean orang Indonesia beda. Nah, itu. Baik. Jadi yahufunahum itu beijratim itu adalah mereka itu mengepakkan, mengibaskan sayapnya itu sampai ke langit dunia. Qala fayas aluhum rabbuhum. Nah, kemudian Rob mereka maksudnya Robnya para malaikat itu bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah itu tentu lebih tahu daripada mereka. Ma yaqulu ibadi, kata Allah itu, apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh hamba-hambaku, hai para malaikat. Malaikat menjawab, yusabbihunak, mereka ya Rabb memahasucikan engkau, bertasbih. Ucapan tasbih itu yang paling sederhana apa? Subhanallah. Betul ya? Maha suci Allah. Dan dalam sholat itu banyak sekali tasbih yang kita ucap. Ketika kita ruku ada subhana rabbiyal azim, atau subuhun kudusun rabbul malaikat war subhanakallahumma bihamdika, atau subhanakallahumma rabbana. Itu tasbih-tasbih ketika kita sujud juga seperti itu. Mereka itu bertasbih kepada engkau, memahasucikan engkau wahai Rabb, kata malaikat. Wa yukabbirunak, dan mereka pun mengagungkan engkau dengan bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian wa yahmadunak, dan mereka pun bertahmid, memuji engkau dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Kemudian wa yumajjidunak, dan kemudian mereka pun memuliakan engkau. Itulah mengapa ketika kita salat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, arrahmanirrahim, sana abdi, atau asna alayya abdi. Kemudian ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, Allah menimpali dengan kata-kata majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Memuliakan. Fayaqulu, Allah terus nanya kepada malaikat, malaikat, hal ra'auni, apakah mereka itu tahu aku, melihat aku, sehingga mereka bertasbih, sehingga mereka bertakbir, sehingga mereka bertahmid, sehingga mereka bertajmid. Tahu mereka siapa aku? Atau bukan tahu siapa aku, ningali henteu gitu. Dedeg pangadeg jirimna Allah teh nu kumaha, jirim kaula teh manehna ningali teu. Apa kata malaikat? Fayaquluna la, tidak. Wallahi ma ra'auk, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Qala fayaqul wa kaifa law ra'auni, hei malaikat, bagaimana seandainya mereka mengetahui aku, melihat aku, bukan mengetahui ya, melihat aku. Jadi melihat dengan mata kepala, ro'a yara, ya. Ru'yah, itulah mengapa istilah ru'yatul hilal, melihat dengan mata kepala. Nah, itu yang namanya hilal, ro'au, ro'a. Bagaimana kalau mereka melihat dengan mata mereka sendiri? Akuin.
Qala yaqulun, malaikat menjawab, lau ra'auk, kalau mereka melihatmu wahai Allah, kanu asyaddalaka ibadah, maka dipastikan mereka itu akan lebih keras lagi dalam mengibadah ini. Lamun ningali. Ya. Jadi katanya kalau mereka itu yang ahlu zikri ini bisa melihat engkau wahai Allah, tentu mereka akan lebih keras lagi dalam melakukan ibadah. Karena tahu siapa yang dituju. Seperti kita mengetahui seseorang yang akan memberikan kita segala kebaikan. Ini dari siapa? Dari si A. Kamu pernah lihat orangnya? Enggak. Ayo saya bawa. Ketika dibawa, oh tentu itu penghargaan, penghormatan, kepujian dan segalanya akan disampaikan oleh orang. Setelah melihat orangnya, oh itu orang. Ta'zimnya juga. Dan tentu dia akan mengatakan, apapun yang kau perintahkan kepadaku, aku akan lakukan. Karena engkau telah berbuat baik kepadaku. Nah ini Allah lah yang telah menciptakan kita. Allahul ladzi khalaqakum, kemudian warazaqakum, wa yumitukum, wa yuhyikum, wa yumitukum. Bayangkan itu. Allah yang telah menciptakan kamu, Allah yang telah memberi rezeki kamu, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kamu, Allah yang akan mematikan kamu. Itu dalam surat Rum kan gitu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi orang kalau sudah melihat seseorang lainnya yang telah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi dirinya, tentu dia akan mengabdikan dirinya kepada orang yang telah berjasa kepadanya. Itu mah sudah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Apalagi kalau yang dilihatnya adalah Allah yang telah menciptakan tadi, yang telah membuat hidup kita dan seterusnya. Nah, yang kedua, wa asyaddalaka tamjidan wa tahmidan wa aksara tasbihan, dan mereka tentu akan lebih keras lagi dalam memuliakan engkau, dalam memuji engkau, dan juga mereka akan lebih banyak bertasbih kepada engkau. Qala fayaqulu fama yas'alunani, apa yang mereka minta dariku wahai malaikat, oleh ahlu zikri itu. Qala yas'alunakal jannah, mereka meminta kepada engkau surga. Kemudian Allah tanya, wahal ra'auha, apakah mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri surga itu seperti apa? Kata malaikat, tidak ya Rabb, mereka tidak melihatnya. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga itu? Jawab malaikat, kanu asyadda alaihi hirsan, maka tentu mereka akan lebih berambisi lagi, bersemangat lagi, lebih antusias lagi itu untuk mendapatkan surga. Dan mereka itu wa asyaddalah talaban, dan mereka pun akan lebih keras lagi bekerja untuk mencari surga. Wa adzama fiha raghbatan, dan mereka akan lebih mengagungkan keinginan mereka untuk mendapatkan surga. Kemudian Allah nanya lagi, famimma yata'awadzun, lalu apa yang mereka mintakan perlindungan dariku? Allah mengatakan, malaikat mengatakan, minanar, mereka meminta perlindungan kepada engkau dari siksa neraka. Kemudian fakaifa, apakah mereka melihat dengan mata kepala mereka neraka itu seperti apa? Kata malaikat, tidak ya Rabb. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri? Apa itu neraka? Bagaimana neraka itu? Maka siapa? Malaikat mengatakan, lau ra'auha kanu asyadda minha firaran. Kalau mereka melihat dengan mata kepalanya neraka hari ini, mereka dipastikan akan lebih keras lagi, kencang lagi, lari dari neraka, menghindari neraka. Wa asyaddalah makhafatan, dan mereka akan lebih takut lagi kepada neraka itu. Nah, apa kata Allah setelah itu ya? Dia mengatakan, ushidukum, tolong aku ini bersaksi, kata Allah, aku bersaksi kepada kalian semua ini, ani qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Hadir di majelis zikir itu memastikan seseorang yang hadir dan meniatkannya akan diampuni oleh Allah. Qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka.
Qala yakulun malakun minal malaikah, kemudian celetuk ayah seorang malaikat di hari malaikat yang lain itu nanya kepada ngomong kepada Allah, ya Rabb, fihim fulanun laisa minhum, di antara orang-orang yang hadir di majelis zikir itu ada satu orang yang bukan merupakan bagian dari ahlu zikri itu, yang menyengaja untuk melakukan zikir itu. Ada yang sekitar datang, innama ja'a lihajatin, mereka datang ke tempat itu karena satu keperluan saja, bukan untuk berzikir. Katakanlah kalau kita sekarang ini sedang ngaji, sedang ta'lim, kemudian tiba-tiba yang datang, tujuannya bukan untuk menghadiri pengajian ini, tujuannya bukan untuk ta'lim, tujuannya bukan pula untuk berzikir seperti orang-orang yang pertama hadir, misalnya hayang rereh atau lompat menghindar karena dia maling misalnya, lari itu ya, dikejar masa masuk masjid, nyumput di juru di situ. Nah kata malaikat begitu, ada satu orang di antara yang datang bukan untuk berzikir, dia punya hajat lain aja tadi itu, hayang rereh tiama, hayang nyumput tina udagan batu rumah, maling katakanlah begitu. Sebab nanti dalam riwayat Imam At-Tirmizi itu disebutkan khatta, bahkan khatta apa itu, orang yang sangat punya banyak salah, pendosa lah gitu. Datang kadinya teh lain kerek zikir. Tadi udah aku masak ke masjid dulu. Nah, itu. Apa kata siapa Allah ini? Humul julasa'u, bahwa para ahlu zikir itu, al julasa itu, la yashqa bihim jalisu, di mana mereka itu ya, tidak akan apa namanya itu, yashqa itu, kata syakko itu asal artinya adalah kepayahan. Masyakoh itu kan artinya madarat. Maksudnya begini, bahwa orang yang datang karena suatu hajat itu tidak akan pernah bisa memadaratkan mereka, pun sebaliknya, bahwa siapapun yang datang ke majelis itu akan mendapatkan kebaikan dari majelis itu. Sebab nanti di hadis yang riwayat Imam Tirmizinya itu disebutkan ya, di sini mana Imam Muslim, maaf, di sini disebutkan ya, Rabbi fihim fulanun, ya Rabb, di antara mereka itu ada satu fulan, abdun khatta'un, hamba yang penuh dengan dosa, innama maro fajala sama'ahum, mereka dia itu sekedar lewat saja kemudian ikut duduk saja, tidak punya maksud untuk berzikir sama mereka, tak punya maksud untuk taklim sama mereka. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, dan untuk dia pun aku ampuni. Nah, bayangkan keunggulan dari majelis zikir. Orang yang disebut Abdul Khattab, seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang sekedar lewat lalu kemudian ikut duduk saja. Dia tidak punya niat untuk berzikir, dia tidak punya niat untuk taklim, mereka tidak punya niat untuk baca Quran, nganon nudutan bisa jadi, nganon sare karek bisa jadi. Tapi lahu ghafartu, untuknya aku ampuni. Apalagi kita yang meniatkan Tuhan, menyengaja. Kan kalau yang mengajar sudah jelas ya tadi, mereka berharap surga, mereka berharap terhindar dari neraka, mereka berharap ridho Allah, dan semuanya Allah kasih. Itu. Nah, maksud saya begini, kalau kita membaca hadis ini, kita menjadi berpikir betapa Allah itu memberikan ruang-ruang kepada kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bisa jadi kebaikan itu belum sempat kita pikirkan. Coba, kita mungkin semua pernah merasakan lah,
pada satu ketika kita ini dilanda hamun, kegundahan, kegelisahan, ketidaknyamanan hati karena satu sebab tertentu. Bisa karena anak, bisa karena istri, bisa karena tetangga, bisa juga karena hutang, bisa juga karena apapun. Pekerjaan di kantor, jualan di pasar, nutu laku-laku misalnya. Berarti itu menang ruginya misalnya. Ngesbutek otak teh. Sampai nyaris berputus asa. Coba datang saja ke masjid. Nuker eueuh sasaha we nya. Dia akan mendapatkan ketenangan di sana. Segala pikiran buruk yang sempat hampir di otaknya itu tiba-tiba menjadi hilang. Raja atau harapan justru optimisme menjadi tumbuh lagi, lahir lagi. Apalagi ketika dia pergi ke tempat wudu, kemudian berwudu, kemudian salat 2 rakaat. Ditambah lagi misalnya, ketika dalam situasi yang seperti itu hadir di majelis yang dimana banyak orang, kemudian kita duduk di belakang, karena memang tidak menyengaja kan, duduk di belakang. Aing marir daripada di imang ke masjid dulu lah. Pas datang, pengajian kan malah tenan naon. Dia nyingkur duduk sana. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau siapapun lah yang sedang, atau mendengarkan lafal-lafal zikir yang sedang dilantunkan, diucapkan oleh majelis itu. Tiba-tiba ada ilham yang masuk kepada dirinya itu, untuk kemudian tergerak hatinya itu mengatakan sesuatu kepada seseorang yang Allah pilihkan. Tiba-tiba dipertemukan. Dolte Ustadz Mukhlis datang. Assalamualaikum. Dari mana antum? Oh, nanya begitu. Kan tidak sengaja kan? Kemudian tiba-tiba bertutur menyampaikan. Tiba-tiba misalnya Ustadz Mukhlis menyampaikan, oh ya, ikut saya saja ke pesantren. Itu bisa seperti itu cara Allah itu. Saya ingin menyampaikan satu, ini kisah nyata. Saya khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah itu, yang di Gedung 5 itu, dekat pasar Curug Agung. Itu dibangun tahun 90 berapa lah gitu ya, saya lupa lagi. Awal 90-an. Lupa. Di amplopan biasa. Amplopnya yang terang seberapa? 500 rupiah. Akhirnya mah Pak Ian mau mungkin masan amplop 500 rupiah ini. Benar itu. 500 rupiah. Kita naik jadi 1.500 sudah. Pokoknya terakhir saya menerima amplopnya punten ya, Mak. Ya Mak sanes ngadongeng ke dia. Ngan dia Mak untuk menunjukkan bahwa ada peristiwa nanti yang akan saya sampaikan. Itu pokoknya terakhir 2.500 pokoknya. Nah, syukuran lah. Pak Odang juga lamun di undang ngaji ke mana diberi 2.500 ngamuknya. Bensin gitu ke saleter-leter acan gitu. Ya. Nah, turun dari mimbar ada seseorang mengatakan, "Yi," karena dia memang di atas saya usianya. "Yi, abdi ti Bogor, abdi kataji ku naon nembe didugikeun ku ayi." Tiasa ngobrol. Karena panjang saya bilang, aduh saya nggak bisa lama di masjid ini. Kenging cenah akang ngiring ke bumi ayi. Mangga. Jadi akhirnya dibawa ke kontrakan saya tuh. Ke kontrakan. Yang ruang tamu, kamar 1, langsung jamban mereka itu nanti. Ngobrol setelah Jumatan itu, Pak Hadi, sampai asar pun berjamaah di masjid sebelah yang dekat. Dia setelah ngobrol banyak ini, ngobrol lain-lain, ngobrol bab fikih, bab tauhid, bab naon. Di ujungnya dia berterus terang itu setelah salat asar. Salasna akang teh keur luntang lantung teu puguh. Di rorompok kieu. Dia menyebutkan apa yang terjadi di rumahnya dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Pokoknya geus bingung, bayangkan di Bogor. Orang Bogor ini yang mampir ke masjid untuk Jumatan, geus teu puguh merek di mana Jumatan aya masjid di dinya milu.
Tapi saat terus ngobrol sareng ayi kieu, alhamdulillah. Terus akang enak kumaha? Ah bade uih deui ka Bogor we. Yang tadinya dia mau pergi entah mau kemana. Betapa Jumat itu telah membukakan jalan itu kepada dia untuk mendapatkan pencerahan dari seseorang yang Allah tunjukkan, yang kebetulan gitu adalah saya. Nah, itu maksud saya. Saya tidak memberikan dia banyak uang. Sebab ketika saya tanya, ayah ongkosnya akan nggak? Ah, rupina mah hari sangkusin mah ayah, saya tambahin. Ya ada-adanya yang saya punya ketika itu. Itu. Artinya adalah bahwa kumpulan itu, kumpulan orang yang kita tidak tahu dari sekian puluh orang atau mungkin ratus orang yang hadir pada Jumat itu, masa si hiji ge dina kumpulan itu ikhlas karena Allah itu. Saya yakini ada gitu. Nah, keikhlasan yang hadir itulah yang membuat seseorang ini dikenalkan Allah kepada seseorang yang lain yang bisa memberikan jalan kemudahan bagi dia. Satu kisah yang lain, itu pengalaman ini. Ya. Datang, nangis-nangis, pemuda, dia menyebut, abdi dugikeun kabeh sejeng aki gara-gara perbedaan paham agama. Malah pernah rek ngabunuh sagalanya jelema teh. Incur rek ngabunuh aki nasorangan. Maaf, dia katanya sudah ngobrol dengan, maaf ya, tapi saya boleh sebutkan nggak apa-apa, dengan Agim. Dia sudah ngobrol dengan Ustaz Amiruddin. Ini pengakuannya ini, ya, dan beberapa yang lain dia sebutkan itu satu-satu. Tapi tetap saja kalau saya pulang ke rumah katanya itu, hawana teh hayang ngabunuh aki. Coba bayangkan itu. Akina sorangan eta. Nanti mungkin Padang tahu nanti orangnya siapa. Dia datang dalam kondisi yang kusut sama sekali. Kemudian setelah ngomong panjang lebar, saya dengarkan saja. Kemudian setelah selesai, saya sampaikan beberapa hal saja dari Quran dan hadis Rasulullah dan nasihat-nasihat yang sederhana. Kemudian memang benar, wajahnya itu berubah dari yang kusut masai itu menjadi cerah kembali. Kemudian sholat asar tadi berjamaah. Setelah itu pulang. 1 tahun kemudian datang lagi. Nah ini saya ceritakan gak apa-apa. Nanti tanya saja anaknya tuh. Datang lagi, Pak Edi juga pasti bakal ruas. Datang lagi ke rumah saya, apa? Ustaz, nyuhunkeun doana. Abdi bade nyalonkeun janten lurah. Oh gitu. Mung aya kendala, abdi bujang kene, syaratnya kedatos nikah cenah gitu. Duka saya enggak tahu apa benar itu begitu enggak. Pokoknya kitu we pokoknya harita mah nyarita. Terus saya ieu na calonna aya cenah. Heuh sok gitu. Dan dia sukses jadi lurah. Ya sukses maksudnya enggak tahu sukses ngabangun nama. Ngan sukses jadi lurah 3 kali. Di mana ya, Ta? Cilame. Siapa lurah? Pak Edi apa? Aas. Hafal? Teteh murid simkuring dulu. Gitu. Gitu. Bayangkan nepikeun ka rek ngabunuh akeuna sorangan. Bedog lagi sepangan, bayangkan. Man ku tetangga direjengan. Dan dia frustasi, mengapa saya begini? Nepikeun ka gara-gara beda pemahaman tentang satu soal dalam agama, nepikeun ka rek ngabunuh. Mengapa saya menjadi begini? Jadi bagus juga itu anak ini. Ya, alhamdulillah ya selamat tuh. Nah, itu. Itulah majelis ilmu itu, majelis zikir. Jadi itulah mengapa saya mengajak semua yang hadir, kalau kita mendatangi majelis zikir, niatkan untuk hadir, berzikir kepada Allah. Apapun isinya majelis zikir itu, bisa tadi itu lantunan, kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun bacaan Al-Quran, ataupun taklim seperti kita ini, sungguhkanlah niat itu harus karena Allah, dengan tujuan mencari ridha Allah. Sebab nanti dalam hadis yang lain itu, bahwa mereka yang hadir di majelis itu karenaku, maka apapun yang mereka minta aku akan kabulkan.
Apapun yang mereka inginkan, aku lindungi dia dari apa, aku pun akan sempurnakan. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku pun akan menjadi kaki. Coba bayangkan, Allah menyediakan diri menjadi penglihatan kita. Allah menyediakan diri menjadi pendengaran kita. Allah menyediakan diri jadi tangan kita. Allah menyediakan diri dari kaki kita. Kan pertanyaannya, kalau seluruh jawari kita ini sudah Allah, mungkin tidak kita melakukan kesalahan? Tidak akan mungkin. Itu. Karena Allah yang akan menuntun. Ulah, iya masalah, itu keliru. Iya nu bener mah iya. Ada yang disebut dengan suara kecil, suara hati. Ada yang disebut dengan suara hati. Orang suka nyebutnya tanya WK hati letik maneh. Karena hati kecil itu tidak akan pernah berbohong. Sehebat apapun lisan ini berbohong, hati kecil tidak akan pernah bisa berbohong. Nah, ketajaman hati kecil itu bisa diperoleh kalau kita rajin menghadiri majelis-majelis zikir. Sebab orang yang sering menghadiri majelis zikir itu, hatinya akan menjadi sangat lembut. Gampang nangis dia. Dia tidak akan keras hatinya itu. Dia akan mudah menerima nasihat yang datang dari siapapun. Meskipun cuma sedikit bagian yang dia peroleh. Itu luar biasa majelis zikir. Dan tadi segala kesesuaian itu akan sirna kalau kita sering menghadiri majelis zikir. Ngan tadi niatnya benar-benar gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong yang niatnya cuma lewat saja diampuni kok. Apalagi yang meniatkan benar. Cuma sayang kan kadang-kadang kita terjebak pada apa ya? Punten-punten ya. Tapi ini kritik untuk jamaah, untuk kita semua sebagai jamaah. Kadang-kadang kita milih-milih majelis itu. Oh, iya mah majelisnya tengenaheun euy. Teu rame euy. Kadang-kadang ngebahasnya cuma iya. Apalagi hari ini kan, ketika segala sesuatunya dikemas dengan balutan entertainment. Coba bayangkan itu di televisi itu. Jadi memang itulah mengapa kita harus bersihkan hati. Niatkan saja karena Allah menghadiri majelis zikir. Bisa tadi itu isinya itu adalah lantunan kalam-kalam thayyibah, kalimah-kalimah thayyibah, lantunan kitab suci Al-Qur'an, atau halaqah ngaji hadis begini. Hadiri itu karena Allah. Insya Allah itu kita mungkin tidak mendapatkan puntennya kebaikan dari apa yang didengar oleh kita dari sang penceramah, tapi kita akan mendapatkan kebaikan dari aura majelis itu. Jadi kita harus selalu optimis, kita harus selalu berprasangka baik. Kenualah nundutan ke datang ke nueda, tapi saya mah ikhlas. Teu meunang naon teu. Tapi Allah itu pasti akan kasih sesuatu yang pada saatnya nanti kita akan merasakan, oh ini mungkin akibat dari ketika saya menghadiri majelis itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang ya, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi Bapak-bapak ya, jadi yang harus diingat bahwa majelis zikir tidak sekedar berisi tadi lantunan kalimah thayyibah, tapi juga ada kajian di sana. Bisa berupa kajian maksud saya, bisa juga halaqah baca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang akrab dengan zikir kepada Allah itu dalam segala situasi pasti akan dikuatkan. Gitu. Karena nanti Allah itu akan mengingatkan ketika dia sudah mulai berputus asa dan kecewa. His kade, langsung astagfirullah. Tenang deh. Gitu. Mungkin naik deh itu karena otaknya mungkin kepanas gitu ya. Nanti temenan gitu, istighfar lagi dingin. Itu hebatnya. Mengapa banyak orang yang bunuh diri? Karena tadi tidak ada yang mengingatkan dari dalam dirinya bahwa rahmat Allah itu senantiasa meliputi segala sesuatu. Itu mungkin ya. Ini bab yang pertama tentang maja'a fi fadli dzikrillah ta'ala wa kalimatu tauhid. Jadi jangan kan begini. Namun orang yang dihampura dosa setelah salat itu boleh ditambahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali katanya? 10. Itu riwayat Tirmizi, itu hadis hasan. Boleh diamalkan. Itu hadis hasan. Ya. Ketika posisi duduk kita masih jika tos salam gitu lah. Ya. Karena astagfirullah bisa boleh ditambah astagfirullahaladzim. Ada yang agak panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal. Ada juga yang tabarakta wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram gitu. Itu riwayat-riwayat. Ya. Tapi nanti yang sahih yang mana itu ada. Kemudian kan setelah itu ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ditutup dengan tahlil kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh dibaca 10 kali. Nah, itu. Nanti ada la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu walul fadlu walau sanaul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la ni alima a'tait wa la mu'ti alima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu zikir yang diajarkan Rasulullah fi dubiri kulli shalah, di setiap ujung kita sholat. Jadi sebisa-bisa meskipun boleh, sebisa-bisa posisi kita itu dalam posisi duduk. Gitu. Kumana merusuh nyasok ke bari jalan. Karena ngejar kereta, ngejar bus, naon gitu, sambil jalan boleh juga. Itu yang lebih utama. Zikir. Ya. Jadi kita harus terbiasa dengan itulah Rasulullah. Mengapa hidup kita harus diikat dengan zikir? Karena kita menghadapi persoalan setiap saat, setiap hari. Reka sahadi lah mulai reka Allah. Nah, itu. Saya tekankan, meminta kepada manusia itu loba nyeri hatena. Nyeri hati itu naon? Sakit hati. Mana yang bahasa Cina lebih baik sakit gigi cenanya pada sarua nyeri. Apa karena mau ulah nyeri naon deh. Ketika kita berhubungan dengan manusia itu, lebih banyak kita sakit hatinya, lebih banyak kita kecewanya, lebih banyak kita tersinggung dan marahnya. Tapi tidak ketika kita berhubungan dengan Allah. Allah nampikeun kaseri ka pendosa sekalipun ketika dia mau kembali. Kemudian dosa andai istighfar deh, cek Allah teh na ari maneh kunaon atuh. Mun bandel-bandel teh. Ku aing dihampura gitu deh, tapi Allah teh bosen teh. Itu hebatnya Allah itu. Sok lamun manusia ari sia tuh anggar geus dinasihatan berulang kali. Engkeul sekali itu edit bakal gitu manusia mah. Pak Edi saking kesel ini sekali itu. Manusia itu. Tapi Allah mah henteu. Halun ayo kadari. Bahkan Allah itu sangat senang, bergembira luar biasa ketika mendapati hambanya itu mau bertaubat. Melewati, melampaui kegembiraan seseorang yang sempat kehilangan untanya, kemudian dia mendapatkan kembali untanya. Sok lamun urang leungit barang nu berharga pisan, kapanggih pan bungahna teh kacida. Nepikeun kangayakeun syukuran diundang tetangga kabeh. Tah Allah mah cenah gembirana leuwih ti eta. Ketika kita berdosa kemudian kembali kepada Allah. Jadi jeung Allah mah kumahanya heueuh nyantai Allah mah. Ari Allah bisa diajak heureuy, bisa pisan. Dan Nabi pernah itu menyampaikan Allah sampai tertawa dan terlihat gerahamnya. Dan itu hadisnya musalsal. Ketika tadi itu mendapati sang pendosa itu, nu loba nawar ka Allah, geus loba salah nawar di ka Allah. Ya Allah atulah pangcakekeun ka dieu nya ari maneh geus di kalawar di surga geus untung di neraka geus untung maneh. Ayeuna nawar hayang ka anu. Kalah moal mental deui. Dideukeutkeun ka dieu nya mental deui. Allah teh seuri eta. Nah itu Allah. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak akan pernah kecewa kepada setiap kesalahan selama hamba itu mau bertaubat kembali kepada Allah. Eta. Maka jadikan majlis zikir itu sebagai tempat di mana kita menemui siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadikan majlis zikir sekali lagi majelis ilmu sebagai tempat di mana kita menemui Allah. Lain menemui sukari lain gitu. Menemui Allah gitu. Ya Rabb, hamba hari ini akan ta'lim. Karuniakanlah kebaikan kepada hamba, ampuni segala dosa.
langkah kaki kita ini, insya Allah. Kiri menghapuskan dosa, kanannya menambah harkat, martabat, dan derajat kita. Itu ya, terkait dengan keutamaan majlis zikir. Nah, jadi diupayakan selalu dikuatkan batin kita untuk menghadiri majelis-majelis itu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan sekali lagi majelis yang kita rintis dan kita pertahankan ini terus berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, tentunya menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghindari segala kesalahan dan tentu menuju segala kebaikan. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya, silakan. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan salah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di baitin min buyutillah, dan selanjutnya pertanyaannya adalah apakah itu yang dimaksud rumah Allah ke masjid atau di rumah biasa juga, apakah akan ada konsekuensi dari berkumpulnya itu selain di masjid. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita menghadiri ta'limnya di streaming gitu, Ustaz? Nah, apakah kebaikannya akan sama atau seperti apa? Seperti itu. Ya, baik. Untuk yang pertama, ini hadis-hadis yang dan ayat Quran serta hadis yang menjelaskan itu adalah memang rumah Allah dalam arti masjid, ya. Fi baitin min buyutillah itu rumah-rumah Allah. Di satu rumah di antara rumah-rumah Allah itu masjid memang merujuk. Para ulama bersepakat untuk menunjuk itu adalah masjid, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya taklim, zikir itu dilakukan di rumah? Ya tentu itu ada ada penjelasan terkait dengan kebaikan lain yang akan didapat oleh orang yang melakukannya. Kan ingat bahwa Abdulus sholat rajul fi baiti fi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Itu untuk menunjukkan bahwa rumah pun itu bisa menjadi tempat di mana kita menunjukkan bakti kepada Allah. Dan bahkan disebut sebagai seutama-utama tempat itu, ya, untuk kita menunjukkan bakti. Mengapa? Karena memang sebagian besar hidup kita di rumah, bukan di masjid. Ya. Ustadz Mukhlis cenak kemana di masjid gitu, dah pasti balik ke rumah. Nah, itu. Cuma memang ada tantangan kalau di rumah. Godaan, rajukan istri, rajukan anak, dan macam-macam yang lain. Itulah mengapa pernah Hanzalah mengadukan ini kepada Abu Bakar, ya, terkait dengan mengapa ya kalau dekat Rasul itu neraka surga seperti di depan matanya, tapi pas sudah balik ke rumah mah pokok liwetan neraka surga, ya, begitu ya. Gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi kemudian? Saatan. Ya memang ada saat-saat di mana kita memang akan terganggu. Itulah mengapa kemudian zikir menjadi sangat penting. Jadi maksud saya untuk konteks hadis itu di masjid memang. Kemudian yang kedua, bagaimana itu yang streaming, ya, menghadiri pengajian di streaming. Oh, saya mah tidak akan ke masjid, mau streaming saja. Tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Kunaon teh ke masjid, duh males. Tangis mah. Rek streamingan ge setan terus ngaganggu. Enggeus daripada ngadengkeun pengajian dengan ningali video ieu. Streaming nama 2 menit, ningali video nu saja teh loba nama. Siapa yang menjamin dia akan utuh mendengarkan itu? Mak, Pak, cek budak teh leos heula, kaganggu itu. Paham ya? Jadi tentu ada nilai yang berbeda.
Tapi kalau misalnya dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan hadir kepada majelis taklim, kemudian ada live streaming, dia menghajatkan diri karena memang niatnya hadir. Ngan akhirnya fisik itu memungkinkan dia hadir di tempat dia streaming sampai selesai, insya Allah itu sama, sawaun alaihim atau sawaun lahum, bukan alaihim ya, sawaun lahum, sama kebajikan yang akan didapat oleh mereka itu. Karena tadi saya ingin hadir sebenarnya, tapi tidak bisa karena satu sebab tertentu yang tidak mungkin saya tinggalkan. Dia menghajatkan diri, headset, aduh, sampai selesai. Itu ya. Jadi innamal amal binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi tergantung niat. Nah, kumaha lamun bangsat niat malih kerjaan kehadiran hanya anggar nggak bangsat mah. Nah, itu mungkin ya. Cukup ya. Terima kasih. Enggak. Kita akhiri saja, kita tutup. Enggak. Dato salam kan tadi?